Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di studio PJJ Mas Edi PTD SMP Negeri 1 Sinjai. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang anak-anakku dapatkan yang kita pelajari hari ini senantiasa berberkah. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anakku, materi hari ini masih berkaitan dengan materi yang pekan lalu, di mana materi hari ini pekan lalu anak-anakku belajar mengenai hakikat kedaulatan. Adapun beberapa materi yang setelah dipelajari yaitu pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, serta macam-macam dan bentuk-bentuk kedaulatan. Hari ini anak-anakku akan belajar mengenai teori-teori kedaulatan. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu menjelaskan teori-teori kedaulatan. Ada yang tahu ada berapa teori kedaulatan? Ya, betul sekali. Ada 5 teori-teori kedaulatan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama kali di dalam sejarah. Menurut teori ini, negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu atau yang biasa kita sebut dengan kausa prima. Pemimpin negara berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Adapun pelopor teori ini yaitu Agustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stahl. Selanjutnya yaitu teori kedaulatan raja, di mana teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, di mana raja menganggap bahwa dirinya lah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Raja merupakan representasi atau wakil Tuhan di dunia, sehingga kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Adapun pelopor dari teori kedaulatan raja yaitu Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes. Lanjut, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan kedaulatan tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Adapun pelopor dari kedaulatan negara yaitu Jean Bodin, F. Hegel, George Jelinek, dan Paula Bani. Lanjut, teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglimanya. Adapun pelopor dari teori kedaulatan hukum yaitu Hugo de Groot, Kreb, Immanuel Kant, dan Leon Biblit. Selanjutnya, teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian di dalam masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pada penguasa yang dipilih oleh rakyat harus melindungi hak-hak rakyatnya. Adapun pelopor dari teori kedaulatan rakyat yaitu J.J. Rousseau, Johannes Althusius, John Locke, dan Montesquieu. Baik anak-anakku, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pelopor atau tokoh-tokoh yang ada di kedaulatan rakyat. Di antaranya yaitu J.J. Rousseau yang menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa yang merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat. Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup di manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyatnya. Kemudian John Locke juga memberikan pendapatnya. Adapun pendapat yang dikatakan oleh John Locke yaitu kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurut perjanjiannya masyarakat, menurutnya perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyatnya kepada pemerintah
dan mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pendapat yang terakhir dari tokoh yang terakhir yaitu Montesquieu. Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang. Kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah-pisah. Jadi Montesquieu beranggapan bahwa kekuasaan itu harus dibagi dalam suatu pembagian kekuasaan. Karena hal ini dimaksudkan agar kekuasaan yang satu tidak memiliki campur tangan atau ikut campur tangan kepada kekuasaan lain yang ada. Seperti itu. Berikutnya, terkait pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu atau yang biasa kita kenal dengan trias politica. Ada 3 pembagian kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Sebagaimana yang kita ketahui, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Di antaranya lembaga negara itu yaitu DPR, MPR, dan DPD. Kemudian kekuasaan eksekutif. Baik, pada kekuasaan eksekutif yang dimaksud dalam kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya presiden dan wakil presiden. Lanjut, kekuasaan yudikatif, ya kekuasaan yang ketiga. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Oke, baiklah anak-anakku, itulah tadi pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum mengakhiri, Ibu ingin memberikan tugas. Adapun tugasnya adalah dari 5 teori kedaulatan yang kita paparkan tadi, yang kita pelajari tadi, silakan anak-anakku melakukan identifikasi teori manakah yang dianut oleh negara kita, negara Indonesia tercinta. Jadi negara kita menganut teori apa? Apakah teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, atau mungkin kedaulatan rakyat? Jadi silakan dikerjakan tugasnya dengan baik, dan Ibu tunggu anak-anakku mengirimkan melalui WhatsApp grup PPKN. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.